Selamat habis sholat maghrib ya. Iya, jadi terima kasih yang udah join. Kita sambil nunggu beberapa teman-teman yang nanti mau masuk. Kalau ada yang mau langsung nanya, boleh tanya. Sebelumnya, perkenalan dulu kali ya buat yang baru lihat live-nya. Perkenalkan, namaku Saskia. Aku adalah seorang psikolog anak dan keluarga dari 3 generasi. Jadi mungkin bagi yang belum pernah lihat 3 generasi nih, bisa lihat ke page TikToknya kita untuk ngelihat VT-VT-nya ada apa aja. Kita sebenarnya bahas banyak hal mengenai psikologi ya sebetulnya untuk di keluarga gitu. Jadi mulai dari perkembangan anak, parenting, relationship juga bisa, pengembangan diri juga bisa gitu. Nah hari ini sebenarnya tiap Selasa aku rencananya mau live nih kalau teman-teman ada yang mau kayak semacam konsultasi sebentar atau tanya jawab bisa tanya, karena banyak banget pertanyaan di komen yang aku sebetulnya nggak bisa jawab satu-satu karena banyak dan harus lebih detail gitu pada saat menjelaskan, kecuali kalau butuh treatment lebih detail lagi baru deh nanti kita janjian konsultasi atau bisa coba kontak tim 3 generasi. Nah udah mulai ada beberapa. Sambil nunggu yang lain, kalau ada yang mau nanya boleh, jadi tinggal di komen aja. Jadi tadi aku udah kenalan sedikit bahwa nama aku Saskia. Nah 3 generasi ini sebenarnya adalah klinik psikologi. Jadi kita psikolognya banyak banget. Gak cuman aku, kita punya 14 psikolog lainnya sebetulnya yang praktek juga. Cuman sekarang kebanyakan praktek virtual. Jadi aku seringkali muncul di TikTok bersama partnerku namanya Mbak Putu kadang-kadang. Dan kemudian juga ada yang kalau ini bukan psikolog tapi sarjana psikologi yang jadi ayah talk namanya Mas Didit. Yang kemarin terakhir dia bahas tentang gimana sih caranya mendistrak suami nih kalau kita mau minta tolong pas dia lagi main game. Dan komennya macam-macam ya, banyak juga yang protes sebetulnya, atau sebenarnya curhat sih kali ya, karena mungkin juga kalau jadi ibu-ibu kan kita nggak bisa nunggu lama-lama gitu, suka ada kebutuhan urgent gitu ya. Nah itu yang thank you Mas Nago. Nah itu yang kemudian banyak juga dibahas sama teman-teman ibu-ibu kemarin. Nanti mungkin bisa dibahas di sini sih kenapa konten kita lebih ke menghaluskan atau kita coba minta tolongnya baik-baik pada saat suami kita lagi gaming. Karena sebenarnya suamiku juga main game, tapi pada banyak hal ya, kadang dulu waktu aku belum nemu cara ngomongnya tuh suka berantem, tapi sekarang jadi lebih chill aja sih, jadi lebih ngerti kapan harus ngomongnya dan gimana cara ngeberhentiinnya dan gimana caranya supaya bukan gamenya yang salah, tapi sebenarnya komitmen kita berdua dan cara bantunya nih yang lebih enak. Terus selain itu juga ada psikolog-psikolog lain lah, psikolog pendidikan yang buat tes minat bakat, kemudian juga ada psikolog yang nanganin problem-problem dewasa. Jadi kalau ada yang belum menikah, mau menikah atau punya masalah rumah tangga juga aku ada timnya gitu. Kemudian juga masalah-masalah mungkin hal-hal lain ya, pas pada saat pandemi ini kita stres atau butuh orang untuk ngomong, itu kita juga ada. Nah sore ini aku mau ngobrol santai nih sambil lihat-lihat kerjaan juga, karena kebetulan anakku kan biasanya minggu lalu dia ikutan ya, tapi memang kalau jam 8 tuh dia udah tidur. Jadi memang sebelum jam 8 aku usahain dia untuk aku udah bisa nemenin dia tidur. Nanti mungkin setengah 8-an kita selesai. Nah, karena belum ada yang nanya di komen, jadi aku mau jawab dulu pertanyaan yang sering muncul di timeline-nya kita atau di komen-komen VT-VT-nya kita. Nah, ini ada yang sering banget itu ditanya. Kemarin sempat kita bahas tentang kapan sih anak dikatakan pertumbuh kembangnya tuh terlambat gitu. Jadi banyak juga ibu-ibu yang khawatir kok anaknya belum jalan, kok anaknya belum ngomong, atau kok anaknya pemalu, kok anak orang udah bisa duduk, anak kita belum gitu. Nah terus sempat ada VT yang sebenarnya aku jelasin tentang tiap anak itu beda-beda timelinenya. Jadi buat para parents sekalian atau para orang tua sekalian, logikanya gini, kalau kita ngomongin perkembangan anak di psikologi tuh kita ngebagi jadi 3-4 hal. Jadi yang pertama dari cara berpikirnya. Nah cara berpikir ini tuh atau kecerdasan pikiran lah ya, biasanya itu bukan cuman tentang dia cerdasnya angkanya berapa, tapi juga dia sudah bisa memecahkan masalah tuh kayak gimana. Misalnya ada anak yang kalau waktu kecil banget kan dia nggak tahu caranya nyusun balok, makin gede kan dia tahu caranya, bukan cuma motoriknya atau fisik, tapi sebenarnya itu cara dia berpikir juga udah nyampe gitu. Nah kemudian dari sisi perkembangan fisiknya, kapan dia bisa duduk, kapan dia bisa jalan, terus kapan dia bisa lari, itu termasuk dari perkembangan motoriknya. Dan motorik ini ada dua,
motorik halus sama motorik kasar. Jadi gerak halus dan gerak kasar gitu ya, ototnya gitu. Jadi kalau motorik kasar itu maksudnya yang punya gerakan-gerakan besar dan membutuhkan otot lebih banyak. Jadi anak lari, loncat gitu. Nah, kalau yang motorik halus tuh yang nulis, menempel, kemudian melipat gitu ya, itu motorik halus. Nah, kemudian kalau satu lagi perkembangan emosi, yang ini sering banget ditanya. Emosi dan sosial ini biasanya jadi satu gitu. Nah, perkembangan emosi sosial ini mulai dari anak memahami perasaannya, mengolah perasaannya, sampai mengekspresikan perasaan. Atau kayak misalnya termasuk juga nih kalau emosi dan sosial kan kadang nggak bisa dipisah ya. Sosial tuh misalnya anak berbagi umur berapa gitu dia bisa, terus kayak kapan dia bisa main bareng temennya, nih mainnya beneran bukan cuma sebelahan nih, tapi main bisa kerjasama dalam suatu mainan gitu. Nah, kalau di sini misalnya buat Hanzan, aku bukan dokter, aku psikolog anak dan keluarga. Jadi kalau kamu bertanya tentang kesehatan mental atau perkembangan anak, itu bisa ngobrol sama aku juga gitu. Nah, jadi memang halo yang baru datang, kalau kita ngomongin tentang emosi gitu ya, dan kebanyakan ditanyain sama ibu-ibu yang balita gitu. Jadi kalau ngerasa anakku kok pelit banget gitu, nggak mau berbagi sama teman-teman yang lain. Nah, berbagi ini sebetulnya adalah sebuah keterampilan yang tidak lepas dari kemampuan emosi dan sosial dia gitu. Masalahnya ketika umur 1-4 tahun itu belum bisa. Jadi 1-4 tahun, ibaratnya sampai 3 tahun lah. Anak tuh lagi baru belajar konsep ada sesuatu yang milik dia. Makanya kerasa nggak yang punya anak di bawah 3 tahun itu kayak mau-mau tuh kalau ada barang tuh semuanya punya dia gitu, nggak boleh orang lain pinjam atau orang pegang langsung dipukul gitu. Nah, karena dia lagi berkembang nih, dia lagi berkembang kemampuan emosi dan sosialnya, jadi belum bisa ngontrol diri gitu. Akhirnya ketika dia baru tahu juga konsep kepemilikan, terus kita suruh dia untuk berbagi, ya dia bingung, dia nggak bisa. Jadi kalau anaknya di bawah 4 tahun nggak mau berbagi, itu bukan bibit anak pelit. Jadi sebenarnya itu adalah perkembangan yang wajar. Nanti setelah sekitar usia 4 tahun, diharapkannya makin lama makin berkurang tuh, makin dia memahami, oh bisa berbagi. Cuman bukan berarti aku nyaranin kalau dia nggak mau berbagi terus kita diam aja ya. Kita lebih ke kita kasih tahu, tapi kita nggak punya ekspektasi kalau dia harus bisa berbagi detik itu juga. Jadi biasanya lebih yang kayak kalau aku nih ke anakku, misalnya dia nggak mau, yaudah deh boleh nggak aku pegang dikit aja gitu. Nanti kalau dia boleh itu udah sharing, itu udah berbagi. Besoknya nanti tambah lagi. Jadi by the time atau pada saat dia 4 tahun, dia udah bisa mulai tuh ngerti. Karena ingat tadi, bukan dia pelit, tapi dia baru belajar konsep kepemilikan. Itu salah satu aja ya, kita akan bahas lebih banyak di live ini. Makasih banget nih udah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Jadi aku tadi lihat pertanyaan dari, bentar ya, aku lihatnya dari laptop biar gampang. Dari Andika. Halo Bapak Andika atau Ibu Andika malah. Kenapa anak semakin dilarang semakin gak nurut? Tergantung usianya. Jadi gini, kalau usianya balita atau batita terutama di bawah 3 tahun, kenapa semakin dilarang semakin gak nurut? Nah, jadi di rentang-rentang usia anak 1 tahun ke atas itu sampai sekitar 4 tahun itu tadi ya, anak tuh lagi berkembang juga nih inisiatifnya dia. Dia jadi lagi apa-apa tuh dia bisa sendiri, apa-apa tuh dia mau sendiri, apa-apa dia yakin dia yang benar sendiri gitu. Nah, di sini juga masuk sebenarnya ketika umur 1 tahun ke atas itu anak setelah dia lagi lagi semangat ngerjain sesuatu sendiri. Ingat nggak waktu anak udah mulai merangkak di bawah 1 tahun lah ya, kita udah mulai sering banget ngomong enggak, jangan, nggak boleh. Nah, ketika kita ngomong gitu, terutama kita keseringan ngomong jangan, bukan yang nggak boleh ya, kalau bahaya kita harus ngomong gitu. Anak tuh jadi kayak satu, kupingnya tuh udah kebal, udah kebiasaan dengar kita ngomong jangan. Karena pada umur-umur segitu semua hal jangan, gak boleh, takut jatuh, takut ini, takut itu. Makanya suka disaranin coba diganti kalimatnya. Daripada jangan dipegang, misalnya coba kita pegang yang ini yuk, jadi kita arahin. Atau misalnya jangan lari-lari, ya kita bilang aja jalan aja yuk, kita ganti kalimatnya. Itu satu. Jadi ada teknik berbicara terutama ke anak toddler atau batita yang bisa lebih mereka dengerin. Terus kalau kita mau instruksiin sesuatu itu jangan banyak-banyak. Kalau kita mau dia berhenti lari atau jalan. Jangan kayak kamu tuh jangan lari-lari, mama tuh lagi sibuk gini-gini, dia bingung harus denger yang mana. Jadi kita harus ngecilin juga nih instruksinya.
Terus juga semakin kita marah sebenarnya, semakin kita kesel sama anak, semakin dia sebenarnya jadi nggak bisa menguasai emosinya. Akhirnya dia jadi marah balik karena kontrol dirinya juga lagi begitu. Jadi satu, karena lagi belajar kontrol diri, kedua dia juga nggak tahu harus berbuat apa gitu. Jadi coba kalau mau dilarang boleh, tapi Bu atau Bapak Andika cari kalimat larangan yang lain lah, yang nggak bersifat jangan, dan dibikin lebih singkat tadi dan lebih jelas gitu. Nanti latihan pelan-pelan. Kalau anaknya masih masih penasaran juga dia nyobain, emang kadang-kadang itu lagi usianya dia gitu. Itu dulu. Nanti kalau mau tanya lagi boleh ya Pak Andika atau Bu Andika. Nah ini ada dari Syalala, Ibu Syalala, usia yang produktif untuk menikah dari aspek psikologi. Menarik pertanyaannya. Kalau dibilang produktif nih maksudnya mungkin sudah siap mental gitu kali ya gitu. Nah kalau udah siap mental ini memang berbeda dengan siap secara umur usia ya. Jadi kalau ini jawabannya panjang, tapi coba kita berkaca lagi. Satu, kita lihat tujuan kita menikah itu apa. Kemudian juga kita lihat kemapanan. Bukan hanya kemapanan finansial, tapi kemapanan emosional. Ini yang penting banget. Pasangan kita sama kita kalau lagi berantem sama-sama kasar nggak? Atau salah satu kasar banget nggak? Atau malah bisa menguasai emosinya gitu. Nah kalau itu tadi tujuan kita menikah udah sama-sama jelas, dan tujuannya tuh bukan tujuan kayak udah umurnya, atau misalnya udah pacaran lama banget padahal sebenarnya nggak yakin tapi diterusin, atau kayaknya keluarga besar udah sayang tapi kitanya sayang nggak gitu. Nah jadi tujuannya tuh yang jelas, kenapa sih kita mau meneruskan ke rumah tangga, dan juga itu tadi kematangan atau kemapanan gak cuma secara finansial tapi juga secara mental dan emosional tadi. Itu sedikit ini bisa satu topik sendiri nih kalau tentang persiapan pernikahan. Kapan-kapan mungkin bahas itu kali ya yang panjang. Makasih ya Syalala pertanyaannya. Terus ada Ibu Lilis, kalau anak jatuh saat bermain, tanggapan kita gimana? Ini pas banget kemarin malam. Jadi anak aku lagi main. Dia 2 kali sih jatuh, lagi main gitu. Minggu lalu sih pas lagi main jatuh terus blek gitu. Dalam mulutnya sini berdarah. Sama tadi kemarin malam dia jatuh juga, lagi jalan gitu, keserimpet, terus sebelah sini bibirnya jadi agak menghitam gitu karena berdarah semalam. Jadi agak heboh gitu. Nah, yang perlu dilakukan kalau anak jatuh, pertama sebenarnya kitanya sendiri tetap tenang. Walaupun ibu aku tahu itu jantung kita udah berkurang 3/4, karena tadi malam aku juga kayak gitu dan minggu lalu. Tapi aku lihat selama kayaknya anaknya masih aktif, dia cuman nggak sengaja jatuh gitu kan, bukan yang jatuh kalau jatuhnya gede besar gitu ya memang kita harus langsung cepat-cepat. Akhirnya saya kayak oke, saya bawa ke tempat yang lebih enak, lebih aman dulu, terus saya tenangin dulu, terus kan saya bawain, baru dulu kita mikir bawa, misalnya kalau saya tadi malam karena berdarah dikasih es batu kan di sini. Tapi sambil dia nangis, sambil ditenangin, terus aku kasih es batu ya, karena kalau kita panik juga anak tuh bisa ngerasa perasaan kita kan ke transfer. Akhirnya dia malah makin nangis, agak berhenti dia. Terus gimana Saga, anakku namanya Saga kan, coba ya mami cobain lagi nih supaya nggak terlalu sakit gitu. Takut nutup mulutnya dia ya. Habis itu udah, jadi yang pertama kita tetap tenang, bawa ke tempat yang lebih aman, ditenangin dulu anaknya. Kita bisa sampaikan perasaan dia, kita bilang oh sakit ya tadi kamu jatuh, supaya dia ngerasa kalau kita ngerti. Coba ya mama giniin, mama gituin. Pas gitu udah tenang tuh kita udah bisa mulai treatment, atau dari tengah juga udah bisa. Yang penting dianya udah lumayan agak regulate. Jangan sampai kitanya juga kebawa panik di situ. Tapi tidak berlaku kalau kejadiannya kecelakaan besar, langsung harus semuanya cepat gitu. Makasih Bu Lilis pertanyaannya. Terus ada Ibu Viving Suryani, kalau anak dipukul temennya kita ngajarinnya gimana ya, harus balas atau enggak? Iya, jadi kalau anak dipukul temennya, kalau aku sih gini prinsipnya, ketika anak ada yang ini kan kayak sebenarnya agak form of bullying, tergantung juga sih atau bentuk bullying. Kalau temennya masih kecil biasanya kayak lebih emang belum bisa kontrol emosi. Kalau itu yang kejadian ya kalau kita lihat langsung pisahin gitu. Terus kita tanya ke anak kita lah gimana kondisinya gitu. Dan sebisa mungkin kita tanya, kakak kalau dipukul biasanya sih aku ngajarinnya kalau ada temennya yang gak suka dia mukul, dia harus bilang aku nggak suka kayak gitu. Jadi paling nggak dia stand up atau dia membela dirinya gitu. Nah kalau udah besar, ketika itu bahaya, misalnya SD gitu ya, SMP, dia harus tahu, harus dibekali siapa aja yang bisa dia laporkan ketika temennya ada yang bullying. Terus dia harus bisa ngomong ke temennya, jangan apa sih
yang bisa kita lakukan selain kita ngomong jangan dan bilang ke guru gitu. Jadi sama bullying ini untuk yang mungkin SMP, SMA, bahkan SD ya, bisa diajarin ketika ada temen atau kayak ada netizen gitu ya, misalnya komentar negatif di timeline kita gitu. Prinsip bullying adalah ketika kita membalasnya dengan halus tuh biasanya orangnya jadi nggak enak gitu, jadi mundur. Jadi kalau misalnya ini ada sih beberapa di VT-VT kita gitu ya, misalnya ada yang nonton terus marah gitu sama saran yang ada gitu. Kalau aku pribadi kayak oh ya udah oh maaf ya bu, maksudnya kita tuh kayak gini, atau kita balas dengan baik. Biasanya abis itu ibu atau bapaknya juga jadi baik lagi. Jadi kadang-kadang diajarkan juga cara bagaimana kita menyelesaikan konflik. Nah ini anak tuh lihatnya dari bagaimana cara ayah ibunya berinteraksi dan bagaimana orang tuanya berinteraksi sama dia, terutama pada saat kita marah. Jadi atau kita jadi ketika kita membela diri caranya seperti apa, nih itu anak dibilangin gitu. Jadi ada perjalanan panjang. Kalau mukul ya mungkin menghindar, bilang sama siapa, kemudian bilang sama siapa untuk dilaporkan, dan bilang ke orangnya kalau kamu nggak suka gitu. Tapi kalau itu udah kalau makin gede kita bisa ngajarin untuk itu tadi, mana sih hal yang perlu dipikirin, mana hal yang harus dijawab, dan bagaimana cara menjawabnya supaya kejadian bullyingnya tuh juga tidak terjadi berkali-kali gitu. Ibu Viving Suryani nanti mungkin bisa dibawa di VT-VT juga kali ya gimana caranya gitu. Terus ini ada yang username-nya nggak ada namanya, anaknya selalu mau menang, kalau kalah pun minta diulang. Sama juga aku rasa nih jawabnya bisa bareng. Ada yang username juga nanya, anak Batita setiap ditegur malah meronta-ronta menangis. Iya, jadi kalau ini masih balita atau batita, itu tadi di masa-masa 1 tahun sampai sekitar 4 tahunan ya, sebenarnya anak tuh lagi belajar kontrol emosi gitu. Nah kalau lagi belajar kontrol berarti kan dia sebenarnya kemampuan emosinya belum segitu bagusnya gitu ya, sehingga kadang-kadang tuh sering kali dia jadi mudah marah gitu sama orang gitu, apalagi kalau ditegur, apalagi memang kan lagi usianya juga mau inisiatif ini itu. Nah memang terjadi. Nah ini kan yang bikin repot, terus respon kita gimana gitu. Nah respon kita ya kalau misalnya anaknya marah ya kita kalau tempatnya bahaya kita pindahin dulu lah ke lebih yang tempat yang lebih nyaman gitu ya. Kalau dia mau guling-guling kita bilang, ada anak yang bisa langsung dipeluk kayak terus langsung kita bilangin, oh kamu lagi marah ya gara-gara ini tadi, atau kamu sebel ya gara-gara ini. Tapi ada anak yang kayak anak aku, kamu masih marah ya, ya udah kalau kamu masih marah mami tungguin ya pokoknya di sini sampai agak tenangan, nanti aku balik lagi gitu, nanti aku samperin kalau kamu udah tenangan, tapi aku di situ sebenarnya gitu. Nah nanti kalau udah baru kita tanyain, misalnya kalau mau apa namanya, kita tanyain lah perasaan dia apa, dia kecewa sama apa, terus kita bisa ngapain ya setelah itu. Misalnya kalau anak aku ditegur gitu, nggak boleh, kan OBC ini buat pendisiplinan, jadi aku bilang suruh rapihin mainan, malah makin diaur mainannya gitu. Ya udah, mainan yang dia aur aku simpen, aku taruh di tempat yang dia nggak bisa ambil tapi jauh gitu. Marah kan dia, kok diambil gitu, marah. Aku bilang kan tadi udah bilang gitu, kalau mau dirapihin boleh pegang mainan ini, tapi kalau nggak mau dirapihin ya mainannya mami taruh dulu gitu sampai kamu mau bantuin mami rapihin gitu. Ya udah, sambil misuh-misuh dia rapihin lah itu kan, dia mau gitu. Cuman ya setelah itu pas udah tenangan malam-malam gitu, misalnya aku bilang tadi Saga marah ya gara-gara mami suruh ini suruh itu, makanya besok kalau habis main anaknya gimana gitu. Jadi supaya anaknya terbiasa gitu sih kalau aku ya gitu. Terus kalau maunya menang mulu, kalau kalah minta diulang. Kalau balita kurang lebih wajar sih, itu memang masa-masanya. Lebih baik kita fokus sama prosesnya. Misalnya makanya supaya anaknya sehat nih masalah menang kalah, kita fokusnya jangan di menang kalah tapi di proses. Jadi kalau anaknya berhasil melakukan sesuatu atau menang lomba atau misalnya main sesuatu gitu ya, misalnya main ular tangga, kita bilang, wah kakak sekarang bisa ini ya, udah tahu angka-angka di ular tangga tuh berapa gitu, kita pujinya spesifik. Oh sekarang udah ngerti ini ya, udah ngerti itu ya. Jadi yang dia tangkap tuh bukan sekedar menang kalah tapi prosesnya. Oh kamu udah bisa belajar sendiri ya, oh kamu udah bisa naik sepeda ya. Jadi bukan fokus ke kakaknya atau siapanya lebih menang gitu. Tapi kalau misalnya dia mau main duluan, dia cepet-cepetan gitu dan minta diulang lagi, kalau dia kalah memang seringkali umurannya kalau balita dan batita masih seperti itu, kita ulang-ulang aja latihannya. Terus umur 3,5 tahun dari One Mei.
belum bisa ngomong, diajak ngomong tidak merespon. Nah, untuk Ibu Wan Mei, menurutku karena sudah 3,5 tahun, coba dikonsultasikan untuk dicari tahu ini masalahnya kenapa. Karena masalah keterlambatan bicara itu ada yang memang secara genetik terlambat, ada yang dia nyusul gitu. Jadi nanti tuh bisa gitu, atau ada yang memang misalnya dikasih gadget dari terlalu dini dan berlebihan banget, akhirnya dia ngerti isi gadgetnya, dia ngerti omongan orang, tapi dia nggak bisa ngomong balik karena jarang interaksi dua arah gitu. Itu juga bisa. Tapi kan itu baru perkiraan, karena banyak, jadi harus dilihat ulang lagi nih, harus diperiksa, harus kita ke psikolog, bisa ke dokter anak, bisa untuk tahu sebenarnya akar masalahnya apa dan yang tepat menanganinya untuk tiap-tiap anak itu seperti apa gitu. Karena balik lagi, tiap anak itu kebutuhannya berbeda, jadi nggak bisa sarannya tuh semuanya blek persis gitu. Nah, kemudian dari Ibu Pratiwi Wulandari, 17 bulan susah makan, bisa makan kalau dia lagi konsentrasi atau nggak sadar lagi makan. Jadi pas lagi konsen atau nggak lagi nggak sadar. 17 bulan susah makan, mungkin aku perlu tahu lebih kayak susah makannya tuh seperti apa gitu. Dan yang ini tadi, pas konsen apa malah pas pada saat dia nggak sadar dia makan tuh. Jadi karena aku agak kurang jelas sama pertanyaannya Ibu Pratiwi Wulandari. Terus halo Ibu Ayu Nawangsari, ini juga ada pertanyaan. 11 tahun, IQ-nya 63, cara meningkatkan kemampuan bacanya, apakah bisa play terapi untuk meningkatkan kemampuan baca? Kalau play terapi, ini sebenarnya ahlinya Mbak Putu, tapi nanti kapan-kapan kita live sama Mbak Putu ya. Ini lebih ke, bisa jadi lebih ke meningkatkan kepercayaan dirinya ya untuk mau belajar. Terus 11 tahun dengan IQ 63 ini memang untuk kemampuan baca sepertinya perlu dibawa ke psikolog atau untuk tahu gitu terapinya apa. Karena kan di range 6, di angka yang disebutkan ini juga harus dicek sama psikolognya, ngetesnya pakai apa, taunya gimana, dan sekarang sudah bisa membacanya tuh sampai mana. Nanti kan ada tipe terapi yang berbeda, remedial terapi kah yang lebih cocok, atau kemudian terapi-terapi lain kah yang lebih cocok. Karena balik lagi, kalau yang kasusnya seperti ini itu sangat sangat masing-masing anak sangat spesial. Jadi harus kita lihat lagi nih tipe anaknya seperti apa, terus yang cocok buat dia apa. Rata-rata mungkin remedial terapi bisa, tapi yang lain juga bisa jadi lebih cocok buat anaknya. Jadi ini aku nggak bisa jawab langsung karena harus lihat lagi sih dokumennya semua seperti apa untuk Ibu Ayu Nawangsari. Terus untuk Ibu Niken Larasati, anak perempuan 3 tahun, minta apapun harus dapat, kalau nggak dituruti pasti nangis, solusinya apa? Untuk Ibu Niken Larasati dan semua ibu di luar sana, sekali lagi aku ingatkan bahwa di usia 3 tahun hal-hal ini cukup wajar terjadi. Masih ada yang bilang sinyal aku nge-lag, apakah betul? Coba ya aku tanya timku, apakah sinyalku nge-lag? Coba aku tunggu jawaban dulu dari teman-teman. Oh, enggak, lancar. Jadi mungkin ibu ganti koneksi gitu. Nah, jadi ini tadi aku sampai lupa. Oh, minta apapun harus dapat. Kalau diturutin, kalau diturutin pasti nanya solusinya apa. Aku ulang ya, mungkin baru join. Jadi sebenarnya kalau di usia-usia 1-4 tahun itu banyak hal yang baru berkembang, terus kok kelihatannya anakku kayak begini gitu. Kok anakku kayaknya semua masalah gitu. Nah, jadi pertama, anak sering marah-marah. Ternyata anak sering marah-marah itu satu, anak lagi berkembang kontrol emosinya. Lagi berkembang loh ya, belum jadi. Kita aja orang dewasa suka kelepasan marah, apalagi anak umur segitu. Karena dia lagi berkembang, dia belum bisa nih ngontrol. Kedua, suka marah-marah lagi nih misalnya, tapi ternyata kemampuan bahasanya belum berkembang dengan baik gitu. Jadi mau ngomong juga bingung di kepala, maksudnya apa, yang keluar apa gitu. Nah, kemudian juga mau menang sendiri gitu, yaitu dia baru punya inisiatif dan motivasi internal. Jadi kan dulunya kan apa-apa asik dari kita gitu ya. Pas dia belum bisa jalan segala macam juga papa kita yang provide, tiba-tiba dia bisa sendiri. Jadi dia ibaratnya kayak aku mau ini itu sendiri gitu, mau inisiatif ekspor kanan kiri sendiri. Itu yang menyebabkan dia jadi kayaknya segalanya kayak mau menang sendiri. Ditambah dengan mereka lagi belajar juga ini sih memutuskan sesuatu sendiri. Ada nggak bapak ibu yang anaknya tuh kayak ini, kalau mau pakai baju pokoknya dia harus milih sendiri, nyambung nggak nyambung pokoknya pilihan dia gitu. Nah, itu jadi lagi berkembang semua kayak gitu. Nah, jadi kalau apa-apa mau langsung dapat, itu tadi juga
lagi berkembang konsep ownership atau kepemilikan. Dia baru tahu nih di 1 sampai 4 tahun ya biasanya. Bukan makin lama sih nanti makin berkurang. Kalau semua hal tuh punya dia, tapi tiba-tiba dia harus belajar berbagi tuh makanya rumit. Nah biasanya di 4 tahun itu baru agak mulai, tapi kebanyakan anak di 5 tahun tuh baru mulai lebih konsisten gitu untuk dia bisa nggak menang sendiri dan lain sebagainya. Nah caranya gimana? Walaupun kita tahu perkembangannya masih kayak gitu, ya kita lihat lagi. Apalagi kalau ini minta apapun harus dapat, ganda dituruti pasti nangis. Coba cek dulu pendisiplinan kita gimana antara ibu dan ayah gitu. Apakah kita tipe yang kalau anaknya udah nangis akhirnya diberikan nih kemauan dia gitu tanpa ada pendisiplinan yang jelas karena kita udah pusing misalnya banyak urusan, atau kayak salah satu orang tua misalnya bapaknya atau neneknya gitu ya, kayak udahlah daripada kasihan anaknya. Nah kalau itu terjadi, anak itu pintar, dia belum usia 2 tahun tuh udah tahu bisa minta ke siapa, udah tahu yang lebih longgar siapa dan menghindari yang mana ketika dia mau sesuatu. Akhirnya secara refleks itu terjadi di dia. Dia tahu bagaimana membuat orang tuanya nih limitnya makin kurang. Nah kalau ini yang aku ajarin, anakku sama tipenya, keras banget gitu ya, ngotot kalau mau apa gitu. Itu akhirnya aku mencoba untuk memberikan dia pilihan sih sebenarnya gitu. Lebih ke arah oke, kamu maunya mau misalnya mau sesuatu, kamu mau ini tapi biasanya gini, dia biasanya suka minta mau beli mainan A gitu. Nah tapi oke, kalau mau ini kamu harus bantu dulu ngerjain sesuatu yang dia biasanya nggak kerjain dan bukan pekerjaan yang wajib dia kerjain loh ya. Jadi misalnya bantu untuk apa ya, bawain tasnya mama kemana gitu, atau misalnya ya udah misalnya kamu foto buat apa gitu, atau misalnya kerjain sesuatu ngapain gitu yang dia biasanya nggak dapat pekerjaan itu secara reguler atau secara konsisten. Nah kalau dia udah mau boleh. Atau kayak misalnya, atau mudahnya gini, kalau mau ini tapi barang lain yang nggak kepake harus dikasih ke orang ya gitu. Jadi kita kasih pilihan gitu. Atau kalau pendisiplinan biasa, dan ini bisa dilakukan dari kecil banget sebenarnya. Kalau kamu ngelempar barang yang ini, barangnya aku ambil ya, kita selesai mainnya, atau kamu cari mainan yang lain gitu. Dan itu harus konsisten dilakukan. Kalau dia nangis, dia marah, kita balik lagi ke prinsip pada saat anak tantrum kita gimana, kita bawa ke tempat yang lebih tenang, atau kita bilang ya udah kamu tenangin diri dulu ya sambil mami temenin gitu misalnya. Atau kalau dia bisa dipeluk ya udah, begitu udah mulai tenangan kita tanya perasaannya, kamu sebel ya tadi begini, kamu sebel ya tadi begitu. Jadi atau marah, kita sebutin perasaannya. Lagi-lagi kenapa kita harus sih mendeskripsikan perasaan anak? Satu, yang paling penting adalah ketika kita mendeskripsikan perasaan anak, itu dia merasa orang tuanya tuh mendengarkan atau memahami dia. Nanti kalau biasanya kalau anakku, Saga marah ya, Saga kecewa ya sama mami gitu, dia kayak oh iya gitu. Dan akhirnya besok-besok kalau dia marah dia ngomong Saga kecewa mami gitu. Jadi kayak oh dia udah bisa, jadi nggak harus langsung nangis berurai air mata. Setelah itu baru besoknya bisa gimana, atau kita jelasin kan kemarin baru beli ini. Jadi kalau peraturannya, kalau kita sudah beli satu barang di bulan ini, nanti baru bisa lagi pas kapan lagi ya gitu, supaya dia juga mengerti. Nah kalau kita lose masalah disiplinnya, kondisi seperti ini memang sering kali terjadi karena ini satu disiplin masalahnya, kedua penanganan untuk emosi anak seberapa intens, seberapa sering kita berdayakan. Dan penting juga ibu untuk anak tuh belajar jenis-jenis nama emosi sejak dia udah bisa ngobrol gitu ya gitu. Kalau aku sih dari anak 12 bulanan gitu, setahunan, karena kita sering baca buku gitu, aku udah sering setiap kali buku tuh aku sebutin ini anaknya perasaannya lagi apa, ini seperti gimana gitu. Jadi kayak ini sedih, ini senang gitu. Kalau dulu awal-awal dia kayak cuman mimik doang, kalau sedih gimana dia nangis, kalau ketawa gimana dia ketawa. Lama-lama dia sekarang bisa menyebutkan si perasaannya itu setiap kali dia marah gitu. Itu sih kira-kira. Jadi caranya panjang banget ibu, tapi coba dilakukan, dipilih aja yang paling pas mana dan yang mau duluan yang mana, terus dicoba-coba itu tadi. Jadi disiplin satu, supaya anak kalau mau apa-apa nggak harus diturutin. Satu, masalah pendisiplinan. Yang kedua, masalah bagaimana kita bisa membantu dia menenangkan diri atau meregulasi, memanage perasaan tidak nyaman dia. Karena dunia ini penuh hal dengan yang tidak nyaman. Jadi dari kecil mendingan kita yang kasih, daripada suatu saat mereka terkaget di dunia ini ada hal yang gak bisa mereka dapatkan gitu sih kalau aku ya. Karena itu perlindungan kita untuk sekian tahun mendatang. Lagi
dokter Alat, gimana cara ngasih tahu anak aku cowok 5 tahun suka berani dan ngelawan dengan orang dewasa? Ngelawan gimana dulu nih? Ngelawan orang dewasa itu ngelawan orang tua atau seperti apa nih? Aku butuh tahu nih, apa sih sebenarnya yang dia katakan gitu dalam hal melawan ini gitu. Kalau pertanyaan suka iri sama adiknya gimana cara ngasih taunya, ya seringkali memang iri ya. Kalau iri antar kakak adik tuh itu bakal sampai gede sih gitu. Nah ini caranya gimana? Salah satu yang biasanya sering kusarankan adalah kita tuh harus punya waktu spesial dengan masing-masing anak. Ayahnya, ibunya, dengan masing-masing lah ya, minimal 20 menit lah. Tapi kalau bisa lebih dari 20 menit tuh lebih bagus. Nah jadi kita bilang ke kakak nih misalnya, nih 20 menit misalnya pas sore gitu, kakak ini sekarang waktu spesial ya untuk mama atau ibu main sama kakak. Nanti kalau belnya bunyi atau misalnya pas udah mau apa gitu yang dia bisa ngerti ya, kalau belum ngerti jam kita udahannya mainnya. Tapi sekarang kakak boleh main apa aja. Nah, kita bebasin dia main apa aja. Kita diam aja, kita cuma bilang misalnya kalau dia nendang bola, kita nggak usah tendang bolanya yang jauh, tapi kita bilang aja, oh kakak lagi tendang bola ya gitu. Nah jadi kayak pembaca berita Bu, kayak oh kakak lagi lempar, oh kakak lagi nyusun ini ya gitu. Kenapa kayak gitu? Karena biasanya kan kita selalu mengkoreksi anak ya, nggak boleh ini gitu, kakak gini dong, kakak gitu dong gitu. Nah tapi kalau kita sebutin aja dia ngapain, dia tiba-tiba akan kaget, akan kayak kok tumben mamaku kayak gini. Coba deh, jadi tiap hari aku nyobain itu tuh 20 menit, nanti anaknya makin lama makin senang. Kita cuma kayak pembaca berita, atau kadang kita tiruin aja dia main apa, kita main di sebelahnya. Kecuali kalau diajak main, kita langsung main bareng juga. Dari situ si 20 menit tadi tuh quality time atau waktu berkualitas yang sangat bermakna nih buat anaknya. Karena di situ ibunya atau bapaknya sangat mendengarkan dia, sangat mengikuti kemauan dia dalam hal bermain. Tapi berhenti pada saat kita harus bilang juga, kamu menyakiti orang lain, menyakiti adik, menyakiti mama, papa, atau merusak lingkungan, kita stop ya gitu. Nah itu dilakukan tiap hari, ada waktu spesial itu dengan hal-hal yang tadi aku sebutin. Insya Allah mudah-mudahan kecemburuannya agak bisa agak bisa di manage gitu, agak bisa diatur dan makin dekat juga sama kitanya gitu sih. Nah kadang suka tiba-tiba nonjok niat bercanda tapi nggak sopan gitu ke orang tua. Oh yang tadi ya Bu Zuyin nambah lagi. Nah kalau tiba-tiba nonjok, tadi ada VT baru sebenarnya tentang kalau anak mukul itu gimana gitu. Yang pertama, kalau anak mukul kita bisa bawa ke tempat, kalau bahaya banget kita pisahin. Tapi kalau kayak ke orang tua gitu ya misalnya kan, karena kita nggak enak gitu ya dia mukul, yang diperhatiin pertama si orang yang dipukul. Jadi kita bilang, aduh Bu, aduh misalnya nenek, oh nenek yang sakit ya gara-gara dipukul. Dianya diamin aja. Dengan kayak gitu, tanpa kita harus marah-marah ke dia, dia tahu kalau mukul tuh bukan sesuatu yang harus diperhatikan atau sesuatu yang baik. Itu dia udah nggak enak sebenarnya, dia udah sebel sebenarnya. Nanti kalau udah kita ya udah, kalau karena tadi masih mukul, kita berhenti dulu ya mainnya, baru boleh main lagi kapan misalnya, atau kita main yang lain. Kita bilang kayak gitu ke dia juga bisa. Lihat juga dia perasaannya gimana, lagi marah atau lagi tenang gitu. Kalau misalkan dia lagi marah, kita bilang, tadi kakak marah ya jadinya nggak sengaja mukul. Atau kalau bercanda, iya mami ngerti atau mama ngerti, maksudnya bercanda ya, tapi orangnya sakit, nggak enak. Jadi kita bilangnya lebih ke orangnya sakit, kasihan kan kalau dipukul. Terus kalau dia udah tenangan, kita tanya, enaknya kalau mau bercanda kita ngapain lagi ya selain mukul, setelah dia udah tenang. Karena prinsipnya seperti yang aku sering bilang, kalau anak lagi nggak tenang terus kita kayak menasehati banyak, kamu harus gini harus gitu, kita aja digituin sebel. Jadi kayak dan nggak masuk gitu kan. Jadi kalau anak udah tenang baru deh kita cari caranya seperti apa gitu, dilakukan, coba berulang-ulang, nanti siapa tahu si perilakunya tuh akan berkurang gitu. Karena kan sebenarnya kalau dilihat dari pertanyaannya juga anaknya nggak maksud ya, cuman mungkin pas lagi kesenangan bercandanya kelebihan gitu. Nah ini kan yang harus kita di mindset anaknya kan, sebetulnya bukan dia salah, tapi lebih ke ada banyak cara lain loh kalau kamu mau bercanda gitu. Halo Mami Koko hadir, terima kasih. Nah terus ini ada lagi dari Ibu, bentar ternyata ada di atasnya lagi. Sorry ya, aku baca dari yang mulai masuk duluan gitu. Ini udah jam berapa ya? Oke, masih lama. Umur 13 tahun tapi belum lancar bicara, gimana dok? Kalau 13 tahun aku sarankan langsung konsultasi aja Ibu. Nanti akan ada beberapa tes untuk lihat tumbuh kembangnya gimana. Karena biar tahu, jadi kalau aku tuh lebih ke, kita nggak ngelihat ke anak ini normal atau enggak, tapi ya maksudnya dilihat juga, cuman lebih ke arah kita ngeliat masalah dia tuh apa.
masalahnya misalnya di area berbicara, di area atau di area motorik atau di area sosial, nanti itunya yang akan di treatment atau ditangani dengan lebih lanjut. Jadi daripada kita fokus normal nggak normal, diagnosisnya apa, apakah depresi, apakah ini, apakah tapi masalah yang sedang dihadapi apa, jadi kita bisa bantu di bagian itu gitu. Jadi setiap anak kalau kita melihatnya masalahnya dibantu apa gitu, kita jadi bisa melihat setiap anak tuh kelebihannya beda-beda, karena semua orang punya masalah kan, nggak mungkin orang 100% nggak ada masalah gitu. Jadi fokusnya di masalahnya apa, dan silahkan dikonsultasikan karena sudah 13 tahun gitu. Usia berapa? Itu dari Ibu Sari Saimin. Bener kan ya Bu, 13 tahun atau kalau salah tulis nanti direvisi aja. Terus dari Ibu Viving Suryani, usia berapa anak nggak boleh jalan jinjit? Nah ini kadang-kadang saya juga masih tuh Bu sampai gede. Tapi tergantung sih jalan jinjitnya tuh gimana. Apakah sesekali atau kayak apa, itu nanti yang mungkin kalau nggak mengganggu juga kayak sebenarnya nggak apa-apa. Kalau misalnya kemampuan lain dia nggak apa-apa, karena kadang-kadang mungkin lagi excited atau kayak pada saat dia lagi takut atau apa gitu, mungkin dia jinjit gitu. Nah itu bisa dicari tahu, asal tapi nggak mengganggu keseharian ya, maksud aku kayak nggak mengganggu tidur makannya dia, terus mengganggu perkembangan dia yang lain gitu. Kecuali ada beberapa area perkembangan yang terhambat juga, selain jinjit tuh apa, mungkin bisa dikonsultasi ini buat tahu sih sebenarnya apakah masalahnya jinjitnya atau yang lain lagi. Terima kasih juga Ibu Dika sudah mengucapkan terima kasih. Terus ada ini, sebentar aku ke bawah lagi tadi. Umur 5 tahun, gimana caranya biar nggak pemalu? Nah ini dari Ibu Alika Naila. Nah ini sebetulnya kita ada VT sih tentang temperamen anak. Jadi anak itu lahir dengan temperamen atau karakter yang berbeda-beda. Utamanya tuh ada 3. Jadi ada anak yang gampang banget atau biasanya kita bilang easy baby gitu. Nah itu tuh biasanya yang murah senyum, kalau ketemu orang langsung hai gitu, terus kayak nampak percaya diri gitu ya, dan bahkan kalau tidur malam, makan tuh kayak semuanya gampang gitu. Nah tapi ada anak yang tengah-tengah kayak anak aku, atau bahasa Inggrisnya tuh slow to warm up, jadi angetnya lama gitu, butuh waktu biar anget, slow to warm up gitu kan. Nah kemudian terima kasih Bu Aryani Rosidi, thank you banget juga udah ngeliatin VT kita terus. Nah kemudian kalau yang slow to warm up ya, balik lagi dia butuh waktu nih, ngeliat dulu, diem dulu, baru dia bisa tune in, baru dia mau temenan, mau lebih gak malu, mau lebih manggil orang gitu. Tapi butuh beberapa waktu dulu, biasanya muter-muter ngeliatin lingkungan dulu nih aman gak buat dia. Nah yang terakhir itu yang difficult atau yang susah, maksudnya adalah yang butuh waktu lebih lama lagi. Kadang nih kelihatannya kalau di sekolah tuh baru bisa mungkin nggak di seminggu awal, tapi 2 minggu atau bahkan kadang kayak sebulanan gitu baru dia mau berbaur dengan teman-teman, terus kayak pemalu. Nah si temperamen ini sebenarnya 3-tiganya tuh nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar, tapi tiap anak itu punya caranya sendiri untuk bertumbuh. Jadi bisa semuanya, misalnya punya kemampuan sosial yang baik, pede, kemudian juga emosinya bagus, cuman cara mencapainya beda-beda. Mungkin yang easy memang relatif lebih mudah melatihnya, tapi yang slow to warm up sama yang difficult butuh waktu, lebih ke masalah itu. Nah kalau anak kita pemalu, menurutku pertama hindari kita justru mengekspos ke malu-malunya dia tuh. Misalnya kayak jangan malu-malu dong, ayo gitu. Namanya juga orang pemalu, disuruh kayak gitu kan makin stres gitu kan. Jadi kita biasanya kalau ngomongnya Saga masih malu ya gitu, atau masih belum nyaman ya mau main, nggak apa-apa, kadang-kadang mami juga kayak gitu, nanti kita temenin dulu, yuk kalau nggak kita kasih penanganan pelan-pelan, misalnya aku temenin ya ke situ, nanti kalau udah sampai aku lepas dikit-dikit ya, jadi pelan-pelan kita lepas sampai dia berani, ulangin lagi besok kayak gitu, supaya anaknya punya perasaan kan dia tuh butuh bukti kalau dunianya tuh aman. Nah kalau kita langsung ngelepasin dia, kan dia langsung dapat bukti, kan dia kan kekhawatirannya adalah dunia tuh nggak aman gitu, nanti aku nggak selamat, ibaratnya gitu. Nah kalau kita langsung jor lepasin, ya dia terbukti, oh bener nih aku langsung dilepasin sendiri. Tapi kalau kita pelan-pelan, kita ngertiin perasaannya, kita bimbing gitu ya, dia akan lebih berani, oh bener ya tadi ternyata dilepas sedikit sama mama, nggak apa-apa, besok agak lebih lama, jadinya lama-lama dia kekumpul lah rasa kepercayaan dirinya. Jadi tips aku gitu, pelan-pelan, terus jangan lupa kita puji atau kita apresiasi hal yang sudah bisa dia lakukan. Nah muji itu Bapak dan Ibu jangan cuman muji, oh kamu keren, kamu pinter, kamu cantik, itu tuh gak jelas, karena itu cuman sebuah label gitu. Nah
yang perlu kita lakukan adalah kita puji. Misalnya dia pemalu nih, terus dia pemalunya apa? Nggak mau nyapa orang gitu, nyapa temannya. Nah suatu saat dia berani nyapa walaupun kita bantu, kita bilang, wah sekarang kakak udah bisa nyapa ya, besok kita nyapa orang lagi ya gitu. Jadi supaya dia tahu, oh itu mengumpulkan rasa percaya dirinya, dan dia tahu bahwa oh itu perilaku yang diharapkan orang tuanya. Dan konsep pujian ini berlaku pada semua parents atau orang tua. Jadi yang kita puji itu harus perilaku yang jelas, yang bisa dia ulangin lagi dan ada maknanya. Bukan cuman cantik, pintar, ini itu, karena itu dia nggak tahu dan mengakibatkan anak jadi kayak antara dia jadi sombong gitu loh, kayak kata orang tua aku kan aku udah oke nih semuanya, jadi nggak punya pikiran untuk maju lagi gitu, bahwa ada sesuatu yang harus diusahakan gitu. Nah diusahakan ini kan selalu hal yang bagus ya, karena berarti anak punya growth mindset atau cara berpikir yang maju gitu untuk kedepannya. Jadi pujilah, kalau mau memuji, pujilah usaha dan prosesnya, bukan puji label cuman ngawang gitu, cantik, ganteng, pinter, keren, karena anaknya bingung gitu sih untuk yang pemalu tadi. Jadi bisa dicoba ya Ibu Alika Naila. Terus ada yang anak nggak mau belajar, gimana cara semangatin biar mau belajar lagi? Dari ibu atau bapak, sholat lah sebelum kamu disolati. Iya, nggak mau belajar menurut aku tuh adalah situasi yang mungkin sekarang wajar banget kali ya, bosen kan, dan juga udah lama banget nih sekolah dari rumah. Nah mungkin kalau ini kita bisa, sebenarnya prinsip pertama ketika anak males atau kita sebutnya demotivasi gitu ya, itu selalu kita ngerti dulu sih, kita bilang dulu, oh kamu ngerasa capek ya, ngerasa, oh terima kasih Ibu Alika, sama-sama. Tadi ya kalau males dia kayak, oh kamu ngerasa capek ya, atau misalnya ngerasa susah ya ini ya. Jadi kita sebutin dulu nih yang susah buat dia tuh apa gitu, supaya dia tahu sebenarnya kita paham dan kita bisa dijadikan tempat bercerita gitu. Karena aku cukup concern ya, banyak teman-teman remaja yang di TikTok tuh suka cerita orang tuanya tuh kayak nggak ngedengerin. Ternyata hal-hal kecil kayak gitu yang sebenarnya maksud kita baik dengan menyemangati dia, dengan bilang kok gitu aja kamu nggak bisa kak, ayolah pasti bisa. Tapi di remajanya atau di anaknya ditangkapnya, karena banyak juga di klien-klien yang aku tangani, orang tuanya nggak ngerti kalau dia tuh capek beneran gitu. Padahal kita juga tahu dia capek, ya udah kita sebutin aja kamu capek ya. Nah setelah dia iya nih capek segala macam gitu, terus dia udah curhat, kita baru tanya, yaudah yuk kita bikin senang dulu lah, lakukan kegiatan yang dia mau dulu gitu. Nanti kalau udah kita tanya, yang susah pelajaran apa sih, yang dimana tuh dia malas biasanya. Nah malasnya tuh kenapa, jadi kita langsung ke masalahnya. Oh kalau masalahnya misalnya gurunya ngajarnya nggak enak, nggak ini nggak itu, aku bosan, coba yuk kita cari di internet bareng-bareng materi ini, anaknya dipelajarinnya mungkin ada video yang menarik dan lain sebagainya. Jadi baru kita carilah solusinya. Setelah anaknya tenang, ngerasa nyaman dan ngerasa udah bisa meluapkan ke kita, baru kita spesifik ke masalahnya. Karena kadang mereka juga suka gitu nih, klien-klien saya, kak susah banget, aku malas banget ya mau belajar, yang bikin malas apa? Misalnya insecure kah? Atau kayak ya pokoknya capek aja gini gitu. Nah itu jadi aku coba tackle sama ini. Anak-anak itu punya rentang waktu, rentang atensi atau rentang fokus gitu. Kita juga pernah buat VT-nya sih sebenarnya. Kalau yang di bawah 10 tahun itu kita ngitungnya jadi usia anak 1-3 menit kali usia anak gitu ya. Itu rentang atensi atau rentang fokus yang anak bisa tahan sama satu tugas yang dia suka loh ya. Jadi misalnya gini, kalau umurnya 2 tahun berarti 2-6 menit, karena kan 1-3 menit kali usianya. Nah berarti 6 menit itu udah batas maksimal dia tuh rata-rata ya, bisa aja lebih. Abis itu dia pasti nggak mau lagi ngapain. Apalagi kalau dia kegiatannya nggak suka, dia pasti lari lagi. Dan itu wajar. Nah makanya setiap si hitungan menit tadi kita bisa minta anak untuk break dulu atau istirahat. Nah istirahat itu kalau bisa nggak lihat screen atau nggak lihat layar, gerak tuh paling enak gitu. Jadi entah dia loncat, entah dia minum, entah dia ngapain, supaya balik lagi, refresh lagi, dan balik lagi nih bisa belajar lagi gitu sih Ibu. Siapa tahu applied ya buat, atau bisa dipraktekkan buat anaknya. Cuma memang setelah 10 tahun ke atas tuh udah mulai masuk kontrol diri dan yang lain sih. Jadi harusnya udah nggak rumusnya 1-3 menit itu tadi gitu. Terus mana lagi ya, gimana ngadepin anak yang emosian, dari Ibu Elin Riani. Kadang saya ngasih tahu anaknya suka ngebentak ibunya. Nah ini coba aku agak kurang jelas, anaknya usia berapa yang emosian terus ngasih tahu anaknya suka ngebentak ibunya, maksudnya gimana nih? Apakah dikasih tahu jangan ngebentak ibunya atau gimana, dan usianya berapa ya? Karena aku butuh tahu, karena beda-beda nih kalau kita ngomongin emosi. Anak umur 3, 5, 7
10 dan yang lebih di atasnya tuh beda-beda lagi gitu, yang harus kita lakukan dan harus kita lihat gitu. Terus untuk Ibu Luluk Jindan, Kak, kenapa aku gampang banget nangis? Wah, aku mau ikut menyemangati aja, sorry karena aku nggak tahu kenapa, sabar ya. Dan kalau gampang nangis, coba mungkin kamu bisa menuliskan dulu hal-hal apa sih yang sering kali bikin kamu nangis. Nanti kan dari situ kelihatan polanya. Apakah ketika kamu dikritik orang gitu, atau ketika kamu ngerasa kamu nggak dihargai, atau ketika kamu ngerasa ada sesuatu yang kamu bikin tuh bersalah, kayak gitu-gitu. Nanti kita bisa lihat. Nah, itu biasanya kalau kita sering banget nangis di satu hal atau satu tema tertentu, mungkin itu isu pribadi kita yang harus kita selesain. Kita harus baik sama diri sendiri juga. Dan kalau kita bingung sebenarnya isunya apa, bisa konsultasi, ngobrol sama psikolog biar tahu kenapa ya ini kok suka tiba-tiba sedih, atau mungkin kadang-kadang sedih mulu nih, untuk bisa kita lebih tahu ya seperti apa. Tapi aku mau nyemangatin untuk Luluk Jindan, semoga bisa segera ditemukan nih masalahnya yang membuat sedih itu apa. Terus sebentar sambil cek jam. Oke, aku punya waktu sampai 14 menit lagi ya ibu-ibu, karena mau tidurin anak biasa. Nanti minggu depan kita ketemu lagi di jam yang sama untuk tanya jawab ini. Tunggu, nanti yang lain coba disimpan sama tim aku ya pertanyaannya. Usia 4 tahun, sekali main HP susah diminta balik dan akhirnya marah-marah deh terus nangis. Nah, ini terkait dengan pendisiplinan. Kalau halo Ibu Zain Honda, boleh banget, tapi aku cuma punya waktu dikit lagi nih, minggu depan juga boleh sih nanya lagi. Lihat poni depannya, karena rencana mau potong secece. Oh, poninya tuh cuman segini aja, maaf ya terdistraksi pertanyaan poni. Ini kemarin aku punya poni, tapi bentar lagi aku mau potong rambut. Ini mah aku panjangin soalnya agak ribet kalau ada poninya gitu. Oke, balik lagi, maaf salah fokus. Tapi nggak apa-apa ya, kadang-kadang kan ada yang pengen nanya juga. Kalau HP-nya susah diminta balik, ini masalah pendisiplinan dalam memberikan gadget. Jadi untuk gadget sendiri, aku tahu ada satu VT-nya 3 generasi yang cukup banyak yang nonton, dan banyak yang mulai stres juga, karena kok ternyata sampai umur 5 tahunan tuh 2 jam tuh maksimal banget gitu. Nah, ini makanya biasanya satu, kita harus tetapin dulu nih waktu-waktu main gadget itu tuh ada rutinnya gitu. Jadi kalau aku biasanya di setelah anakku mandi pagi, anakku kecil kan, masih kecil banget, dan dia cuma boleh 30 menit gitu. Jadi biasanya setelah jam 11 tuh dia bolehnya, jam 11 maksimal 30 menit. Bisa aku bagi pagi 15 menit, sore 15 menit gitu. Kalau sekarang sih dia kebanyakan cuma di pagi atau sore doang, jadi salah satu timeline, salah satu waktu aja gitu. Terus abis itu dari situ pada saat nonton itu tuh aku ini sih, jadi aku nyiapin dia dulu. Aku kan tahu nih, misalnya dia cuma boleh 15 menit gitu. Nah, kalau kita langsung, dan kita kasih aturan, nanti kalau belnya bunyi, biasanya aku punya alarm, aku nggak bawa lagi, ada jamnya gitu gede, kalau dia bunyi nanti kapan-kapan aku bawa, dia bunyi ting gitu, atau kayak pakai alarm handphone, atau kalau yang udah bisa lihat angka, kita kalau angkanya udah jam segini kita udahan ya gitu. Nah, tapi kalau pas bunyi atau pas angkanya udah kita langsung memisahkan dia dari gadget, dia pasti marah. Jadi biasanya aku di tengah-tengah nih, misalnya kalau anakku cuma boleh 15 menit kan satu kali sesi, aku bilang di menit ke-10 aku udah mulai masuk ikutan ngobrol, nanya itu apa ya, jadi ikutan ngobrol dia nonton apa, terus udah mulai gangguin dia nih supaya fokus dia berubah dari gadgetnya ke aku nih. Iya papa, udah mulai mengalihkan perhatian, dan aku udah siapin kegiatan transisi berikutnya sebelum dia harus biasanya kan melakukan kewajiban abis selesai gadget, entah belajar entah makan. Nah, kalau langsung tadinya lagi seneng terus jadi harus melakukan kewajiban kan nyebelin gitu. Akhirnya aku siapin dulu mainan lain, misalnya nanti kita abis ini main balok ya segala macem ya, ingat ya, terus kita ingetin waktunya tinggal sebentar lagi gitu. Nah, jadi pada saat itu selesai, anakku tuh kadang juga pas udah selesai dia kayak sedih, nangis gitu, kayak aku kecewa mami gitu. Dia biasanya harus kayak ya udah nggak apa-apa, udah ya kan tadi udah janji, iya baru kita ganti ke mainan lain yang menyenangkan. Setelahnya abis main baru ke kewajiban dia. Itu teknis untuk supaya jam gadget tidak terlalu dramatis. Nah, ini balik lagi, tapi mulainya gimana kalau udah keseringan ngasih gadgetnya kayak gitu, kita cari kesepakatan sama anaknya udah 4 tahun kapan aja jam dia mau, terus
itu tadi udah selesai, jadi sekarang harus berhenti atau kita main yang lain, dan dengan cara itu tadi gitu, yang tadi tuh supaya anaknya bisa lebih happy bye-bye sama gadgetnya gitu. Dan kalau perlu dibikin ini aja, dibikin jadwal dia bisa lihat. Dan kalau anaknya misalnya suatu saat dia berhenti main gadget tanpa marah di waktu yang konsisten itu tadi, kita harus puji ya, kita bilang kayak wah makasih ya kakak, sekarang diminta gadgetnya udah gak marah lagi gitu. Jadi supaya dia tahu itu hal yang baik di dia. Karena biasanya kita ngomel sama hal yang salah anak lakukan, tapi kita nggak ngasih tahu, kita nggak ngasih perhatian kalau hal yang sudah benar dia lakukan, karena kita anggap udah seharusnya kayak gitu. Nah kalau bisa disebutin aja. Terus juga ini sih terakhir, berarti kita kasih tahu besok lagi ya, harus ada, kita kasih tahu kapan dia bisa bertemu dengan benda kesukaannya ini lagi, supaya anaknya ngerasa nyaman juga gitu, supaya tahu dia menantikannya itu kapan. Makanya rutinitas tuh penting banget buat anak biar nggak terlalu rumit diaturnya gitu sih. Terus wow, oke, aku akan jawab sampai 4 menit lagi, terus kita sepertinya akan closing ya ibu-ibu. Aku pilih mungkin bisa 1 atau 2 kali ya. Oh ini ibu gadis kacamata, kalau umur 20 bulan suka mukulin kepalanya kalau lagi kesal dan marah. Ini kesal dan marah, aku harus tahu dulu sih sebenarnya, karena sebenarnya bisa dialihin. Jadi kita ngajarin kalau mukul tuh mukul misalnya bantal gitu, misalnya dia butuh banget mukul kayak anak aku, dia biasanya mukul benda lain sih, bukan diri sendiri. Tapi kalau udah menyakiti diri sendiri, kita kalau dialihin nggak bisa, mungkin dibawa aja, dikonsultasiin, karena mungkin bukan, karena harus dicari marahnya tuh karena apa, apakah dia memang nggak bisa ngontrol banget emosinya, dan karena apa gitu. Karena ada yang tantrum normal nih, tantrum yang pada umumnya ada, dia mungkin meltdown atau memang sulit banget nih dia menguasai dirinya gitu pada saat marah. Halo, iya ini tadi yang bertanya ke aku, sorry, yang memanggil aku Mbak Jennifer, kenapakah? Halo, nah terus cek aku nanya, oh iya, enggak, ini tadi orang nanya rambut ya. Enggak, ini poninya sebenarnya nggak ada tuh, cuman segini, jadi sama rambutnya aku samain. Karena aku udah lama banget nggak pakai poni, ribet. Jadi dulu aku roll gitu biar gampang gitu. Terus satu lagi, oh ini sebelum menutup sesi kali ini, coba deh, ada dari Mbak Mamicu atau Ibu Mamicu, minta tips biar nggak negative thinking. Nah ini sering netting nih, aku sambil ngedepanin ini ya, segini tuh Mbak Jennifer kedepanin full gitu tuh, segini banget kok, segini banget gitu. Nah kalau negative thinking itu lebih ke, aku sih biasanya gini, kalau aku lagi negative thinking, aku rasain dulu perasaan gak nyamannya tuh gimana gitu. Jadi biasanya aku oh nih lagi gondok gitu, ya udah aku diem dulu, dirasain yang mana sih bagian yang sakit gitu ya, si ininya di badan kita. Terus kalau bisa kita nafas dulu, atau kemudian kita minum dulu, cari yang paling gampang buat menenangkan diri. Tapi kita jangan terlalu banyak mikir dulu. Nanti kalau udah agak tenangan, kita tulis tuh hal-hal yang hal-hal yang apa aja sih yang bikin kita tuh negative thinking itu tadi gitu. Nah kalau udah nanti kita lihat lagi tuh, hal-hal itu tuh sebenarnya masuk akal atau cuman pikiran-pikiran kita. Kita ngeceknya gimana, misalnya apakah ini memang kesalahan kita, atau ini cuman kayak pikiran. Misalnya gini ya, semua orang tuh gak suka sama aku. Coba kita mikir, semua itu tuh ada berapa jumlahnya? Kalau ternyata cuma 2 orang, manusia di Indonesia ada 250 juta, ya berarti itu cuma pikiran kita aja gitu. Kita carilah orang-orang yang ternyata baik juga kok sama kita tuh, siapa aja gitu. Atau yang paling gampang, kita punya 2 daftar, atau 2 keranjang, atau dua toples yang aku biasanya suka. Ini tuh toples yang bisa aku kontrol, ini tidak bisa aku kontrol. Misalnya bisa aku kontrol adalah pikiran aku, perasaan aku, dan lain sebagainya aku tulis. Yang nggak bisa omongan orang dan lain sebagainya gitu. Jadi itu yang bisa kita lakukan supaya mengurangi negative thinking. Dan otot baper harus dilatih supaya panjang, jadi nggak cepet baper. Latihannya setiap hari gitu. Dan terakhir, jangan lupa kamu juga terima kasih sama diri sendiri sebelum tidur hari ini tuh. Hal-hal apa
apa aja sudah berhasil kamu lewati. Misalnya, oh hari ini aku bisa seharian gak ngambek, atau hari ini aku sudah bisa bekerja dengan baik, atau hari ini aku udah bisa survive di tengah pandemi yang gak tahu kapan kelarnya ini. Itu juga menjadi apresiasi untuk diri kita sendiri, jadi kita lebih nyaman. Kira-kira itu dulu buat para bapak ibu dan teman-teman yang udah join hari ini. Makasih banget udah ikutan live 3 generasi lagi. Ini sepertinya akan konsisten, reguler setiap hari Selasa jam 18.30 kalau aku nggak ada apa-apa gitu ya, di 6:30. Nanti bisa tanya jawab ini lagi. Terus juga yang ketinggalan sama live-nya dari tadi awal mulai, nanti akan ada di YouTube-nya 3 generasi. Jadi yang minggu lalu juga kita ada. Bagi yang belum sempat nonton bisa ke YouTube-nya TIGA Generasi, di subscribe, terus juga kayak dilihat minggu lalu tuh kita lagi apa gitu, ngomongin apa, dan yang ini nanti ini juga akan keluar di YouTube. Dan bisa juga follow Instagramnya 3 Generasi, itu juga banyak tips-tips parenting, ada beberapa IGTV juga yang bisa ditonton terkait dengan pertanyaan teman-teman juga gitu. Terus kalau untuk mau tadi konseling gimana atau mau konsultasi gimana, bisa hubungi 3 generasi. Jadi bisa di Instagramnya ada sih di link tree-nya gitu, di bio-nya, atau di bio kita juga ada, bisa dilihat gimana caranya kalau mau dan merasa perlu konsultasi gitu. Dan makasih ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak juga dan teman-teman mungkin yang belum jadi parents dan sudah hadir di sini. Sampai ketemu lagi. Nantikan terus VT-VT kita. Thank you banget udah selalu lihat, dan silahkan komen, karena komen-komennya tuh kalau nggak kita jawab kita simpen kok untuk bisa dijawab pada saat lagi live gini. Oke. Udah nih tinggal bentar lagi. Terima kasih semuanya. Semoga kita minggu depan bisa ketemu lagi, dan terima kasih udah join hari ini. Bye semua, selamat malam, selamat istirahat.